Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismi Jamesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa G1A 2100001. Kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai worm komputer. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu mengenai apa itu worm, yang kedua efek dan kerusakan akibat worm, dan yang ketiga contoh dari worm. Baik, yang pertama yaitu pengertian worm. Apa itu worm? Worm adalah salah satu jenis malware berupa program komputer yang dapat mereplikasi diri atau menggandakan diri menggunakan rentanan jaringan komputer untuk menyebarkan dirinya. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan seperti LAN, WAN, atau internet tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Worm tidak perlu melampirkan diri ke program lain. Nah, jadi worm ini berbeda dengan virus dalam hal cara penyebaran atau cara menginfeksi korbannya. Jika virus biasanya memanfaatkan program lain dengan menyisipkan dirinya sendiri pada program tersebut, maka worm tidak perlu bantuan program lain untuk menyusup ke sebuah sistem. Dan virus butuh campur tangan dari user untuk menulari sebuah sistem dengan cara user menjalankan program yang telah terjangkit virus. Sedangkan worm sama sekali tidak butuh campur tangan manusia, karena worm memanfaatkan jaringan komputer untuk menyusup ke komputer lain yang terhubung pada jaringan tersebut. Worm memanfaatkan celah keamanan yang memang terbuka, atau lebih dikenal dengan sebutan vulnerability. Beberapa worm juga menghabiskan sisa bandwidth yang tersedia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa worm ini merupakan salah satu jenis malware. Malware itu perangkat lunak yang diperintahkan untuk melakukan suatu perubahan di luar kewajaran kerja dari suatu sistem komputer. Nah, worm merupakan salah satu jenis malware yang berupa program replikasi diri yang menggunakan rentanan dalam jaringan komputer untuk menyebarkan dirinya. Worm ini bekerja di dalam jaringan dan tidak perlu melampirkan diri ke program lain, serta tidak memerlukan interaksi pengguna untuk menjalankannya. Nah, kemudian apa sih efek yang ditemukan worm pada komputer? Efek yang ditimbulkan worm pada komputer yang pertama yaitu worm dapat mematikan sistem keamanan antivirus sehingga dapat menyerang program lebih mudah. Kemudian yang kedua, worm dapat menggandakan diri. Kemudian membuat file acak tak berguna pada komputer sehingga memori penyimpanan cepat penuh dan sistem komputer menjadi rapuh. Ketiga, worm bertingkah hanya sebagai parasit yang tidak secara langsung merusak sistem komputer. Namun, jika worm dibiarkan, maka lambat laun komputer pun akan mengalami penurunan dalam hal kinerja. Bahkan, karena terus-menerus memaksa komputer untuk bekerja ekstra, maka komputer pun akan mengalami kerusakan. Yang keempat, efek dari worm ini pada suatu sistem operasi akan membuat komputer terasa lambat karena dianggap komputer sedang melakukan aktivitas berat. Dan pada sistem jaringan komputer akan terasa konektivitas jaringan lelet atau lambat karena worm bekerja memenuhi akses jaringan tersebut. Nah, adapun kerusakan akibat worm, yang pertama yaitu rantai email masif.
Worm komputer ini menggunakan berbagai cara untuk dapat masuk ke dalam file cache web dan berupaya mendapatkan alamat email Anda atau membujuk Anda untuk membuka email tertentu dengan judul yang membuat penasaran. Setelah itu, worm bebas untuk mengirim email ke seluruh daftar kontak Anda untuk menyebarkan dirinya. Kemudian, yang kedua, worm ini dapat menghapus file. Worm bisa menghapus file. Worm menyusup ke komputer dan kemudian menimpa file dengan ekstensi tertentu seperti exe, jpeg, dan banyak jenis ekstensi lainnya. Jika Anda memiliki hard drive yang banyak dengan gambar, worm jenis ini dapat sepenuhnya menimpa semua file Anda. The Configure Worm adalah salah satu jenis worm yang menghapus dan menonaktifkan file. Kemudian yang ketiga, logout. Logout terjadi ketika worm mengganti password email atau komputer Anda. Hal ini membuat Anda tidak dapat masuk ke dalam email atau komputer Anda sendiri. Komputer yang mengalami logout akan membuat hacker atau pembuat virus yang leluasa mengakses komputer Anda. Kemudian yang keempat, worm juga dapat mencuri informasi. Pencurian informasi merupakan ancaman serius yang sering dikaitkan dengan worm. Jenis informasi yang dicuri berkisar dari sesuatu yang kecil, seperti misalnya pencurian alamat email atau password game, hingga sesuatu yang serius seperti nomor kartu kredit. Nah, dengan semakin banyak orang melakukan transaksi online pada zaman sekarang ini, ancaman worm pencuri informasi menjadi semakin nyata. Dan yang terakhir, worm dapat menyebabkan mass hysteria atau kepanikan dunia. Kepanikan dunia adalah sesuatu yang dapat dikaitkan dengan worm komputer, terutama jika worm menginfeksi komputer dengan cepat dan tidak diketahui. Sebuah contoh worm jenis ini adalah worm Morris yang mampu mematikan internet untuk beberapa hari. Bayangkan, jika dunia global sekarang ini di mana akses ke internet menjadi kebutuhan tidak dapat diakses, maka bakal banyak bisnis yang tidak dapat beroperasi sehingga menyebabkan kepanikan massa yang dipicu oleh serangan worm komputer tersebut. Nah, kemudian contoh worm. Contoh worm yang pertama ada ADM worm yang muncul pada tahun 1990. Worm ini merupakan worm yang dapat melakukan eksploitasi terhadap layanan jaringan Berkeley Internet Name Domain atau BIND dan melakukan buffer overflow. Kemudian pada tahun 2001 muncul worm jenis Code Red, merupakan worm yang dapat melakukan eksploitasi terhadap layanan Internet Information Services atau IIS versi 4 dan versi 5 dan melakukan serangan buffer overflow. Kemudian ada juga yang ketiga, Love Letter, yaitu worm yang muncul pada tahun 2000. Worm ini worm yang menyebar dengan cara mengirimkan dirinya melalui email kepada semua akun yang terdapat dalam address book Microsoft Outlook Express atau daftar kontak dalam Microsoft Outlook dengan cara menggunakan kode Visual Basic Script atau VBS Script. Kemudian yang keempat, Nimda, muncul pada tahun 2001. Nama worm ini merupakan kebalikan dari kata admin, worm komputer yang menginfeksi file berbahaya dan cepat menyebar. Kemudian yang terakhir ada SQL Slammer.
merupakan ROM yang muncul pada tahun 2003. ROM ini memanfaatkan bugs buffer overload di Microsoft SQL Server dan Desktop Engine. Nah, selesai sudah pembahasan kita. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.